Oke guys, di video ini saya akan bagikan tips bagaimana caranya untuk menjadi kaya dalam hidup. Tapi sebelum saya bercerita tentang bagaimana caranya, saya akan bercerita sedikit tentang kekayaan itu sendiri. Nah, setiap orang punya definisi kekayaannya masing-masing. Definisi kekayaan saya berbeda dengan definisi kekayaan dari kalian. Ya. Ada orang yang berpikir punya uang 100 juta itu kaya. Tapi ada juga orang yang berpikir punya uang 1 miliar baru kaya. Tapi ada juga orang yang berpikir punya uang 500 miliar baru kaya. Jadi kalau cuma punya 1 miliar itu masih miskin. Nah, setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kemudian yang akan saya jelaskan di sini cara untuk menjadi kayanya adalah sesuatu yang kita sendiri bisa kejar. Ya, bukan sesuatu yang kita terima secara cuma-cuma, misalnya seperti warisan. Ya, kalau misalnya warisan, orang tuanya kerja puluhan tahun misalnya, mengumpulkan uang sampai dengan 10 miliar. Kemudian orang tuanya meninggal, diwariskan ke anak. Anaknya jadi kaya. Nah, bukan yang seperti ini ya. Jadi yang saya jelaskan di sini yang memang menurut saya memang kita bisa kejar secara pribadi kalau kita ikutin cara yang saya jelaskan di sini. Nah, jadi saya harap teman-teman selain mendengarkan juga tolong dicatat dan diaplikasikan ke dalam hidup teman-teman. Karena menurut saya ini adalah cara yang cukup praktikal. Yang pertama adalah jadilah yang terbaik di dalam bidang yang kalian geluti. Kalau kita lihat orang di berbagai bidang ya, biasanya setiap bidang itu bentuknya segitiga. Ya, ada orang-orang yang ada di bawah, ada orang-orang yang ada di tengah, ada yang di atas. Nah, yang di atas ini adalah yang terbaik. Biasanya yang terbaik ini yang mendapatkan penghasilan yang tertinggi di dalam industrinya. Ya, mereka biasanya kaya raya. Contohnya misalnya kalau kita berkaca di olahraga seperti Messi ataupun Ronaldo, itu per tahun gajinya bisa sampai dengan ratusan miliar. Kenapa bisa ratusan miliar? Padahal pemain bola yang lain ada yang mungkin setahun cuma 1 miliar. Kenapa? Karena mereka adalah yang terbaik di dalam bidangnya. Ya, mereka yang terbaik di bidangnya. Kalau kita lihat yang lain misalnya seperti penyanyi Michael Jackson, pada masanya dia pendapatan per tahun juga berkelimpahan, juga benar-benar banyak. Mungkin ratusan miliar di saat itu. Nah, kenapa? Karena dia yang terbaik di dalam bidangnya. Jadi di dalam yang dia geluti, dia yang terbaik. Lagunya yang terbaik di dalam segmennya dia. Kemudian kalau kita lihat di ranah profesional ataupun pebisnis, itu juga sama. Orang-orang yang mencapai tangga karir tertinggi di bidangnya itu memiliki pendapatan yang tinggi. Direktur marketing, direktur operasional, direktur HRD dari perusahaan besar. Kemudian kalau kita lihat CEO, misalnya seperti perusahaan Microsoft, CEO-nya Satya Nadella, itu gaji per tahunnya ratusan miliar. Ya, karena dia adalah yang memegang posisi tertinggi pada perusahaannya yang sedemikian besarnya. Dia yang terbaik dan dipilih menjadi CEO-nya. Bayangkan ratusan miliar itu per bulan puluhan miliar. Dan dia bukan pemegang saham ya, maksudnya dia bukan pemilik bisnisnya. Dia itu adalah karyawan yang mendaki tangga karirnya sampai dengan atas. Pebisnis juga sama ya, punya bisnis yang terbaik di bidangnya itu juga berkelimpahan harta. Nah, jadi menurut saya rumus yang pertama ini adalah apapun yang kalian dalami, ya yang kalian geluti sekarang, jadilah yang terbaik. Apapun itu, ya kalian harus fokus. Jangan sampai kalian menjadi generalis, ya terlalu banyak yang kalian mau dalami. Ya menurut saya lebih baik kalian hanya tajam di satu atau dua daripada hanya sekedar generalis. Karena ketika kalian menjadi yang terbaik di bidangnya kalian, nah itu kalian akan mendapatkan penghasilan yang besar. Ya seperti yang kalian mungkin tahu juga teori 10.000 jam, waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa mencapai level dunia di satu bidang, itu kira-kira adalah 10.000 jam. Kalau setiap hari kita luangkan waktu 10 jam selama 1 tahun, berarti 1 tahun 3.650 jam. Selama 3 tahun kita lakukan, kita akan mencapai level dunia di hal yang kita latih. Tapi sehari mungkin setiap orang berbeda ya. Ada yang mungkin kita punya waktu cuma 5 jam atau 4 jam atau 3 jam. Tapi intinya, apapun yang kalian lakukan, jadilah yang terbaik. Kalian harus target untuk menjadi yang terbaik di dalam yang kalian lakukan. Karena ketika kalian mencapai level tertinggi di yang kalian lakukan, itu kalian akan mendapatkan penghasilan yang besar. Gitu. Jadi ini yang pertama, jadilah yang terbaik di bidang yang kalian geluti. Yang kedua adalah jaga pengeluaran. Nah menurut saya ini juga penting. Karena seberapapun besarnya penghasilan kalian, nggak ada gunanya kalau kalian nggak bisa jaga pengeluaran kalian. Saya kenal dengan beberapa orang yang ketika penghasilannya naik, itu pengeluarannya juga naik. Nggak pernah ada uang yang ditabung sama dia. Jadi ketika pendapatannya 10 juta, ya dia habis 10 juta. Pendapatannya 20 juta, dia habis 20 juta. Pendapatannya 60 juta, habis 60 juta.
Pada saat pandemi datang, pendapatan utamanya hilang, dia nggak ada pegangan. Orang kaget loh, kok pendapatannya gede tapi nggak ada pegangan, ternyata nggak pernah nabung. Pengeluarannya sebesar dia punya pendapatan. Jadi kalaupun kalian berhasil menjadi yang terbaik di bidang kalian, seperti yang saya jelaskan di bagian satu tadi, percuma kalau kalian nggak bisa jaga pengeluarannya. Jadi yang kedua ini menurut saya juga cukup krusial. Kalian harus bisa menjaga pengeluaran kalian. Terutama terkait dengan pengeluaran yang sifatnya keinginan. Bukan kebutuhan ya. Kalau kebutuhan itu semua yang terkait yang kita butuhkan. Buat makan, air rumah, listrik rumah, transportasi ke kantor. Itu kita butuh untuk bertahan hidup. Tapi kalau keinginan, ini kita nggak butuh. Pergi ke luar negeri, makan hotel mewah, terus beli es kopi 50.000. Nah itu hal-hal yang kita sebenarnya nggak butuh. Kita nggak mengkonsumsi hal-hal itu pun kita masih bisa bertahan hidup. Nah kalau bisa kalian harus dari sekarang ciptakan habit untuk menahan pengeluaran. Terutama yang terkait dengan keinginan. Supaya nanti ketika pendapatan kalian bertambah, ya kalian bisa suppress pengeluarannya, ini uang yang lebihnya makin banyak. Yang bisa kalian tabung dan kalian investasikan. Yang ketiga adalah terbiasa untuk adaptasi. Nah ini juga penting, karena sekarang perkembangan zaman sangat cepat ya. Kalian harus jadi orang yang peka dengan perubahan yang ada di sekitar kalian. Terutama terkait dengan bidang kalian. Kalau kalian tahu ada satu buku namanya Who Moved My Cheese. Itu cerita tentang 2 tikus sama 2 kurcaci masuk dalam satu puzzle gitu ya. Mereka harus cari keju. Jadi mereka ketemu satu tempat, mereka kerok, ada kejunya. Ya, terus mereka makan kejunya sampai habis, dan ketika habis, tikus langsung cari lagi ke tempat lain. Sampai nemu tempat lain yang bisa dikorek. Tapi yang 2 kurcaci ini netep nih. Dia bilang, loh kok nggak ada kejunya lagi nih? Apa ada orang yang ngambil ya? Coba kita kerok lagi. Dia selamanya di sana, karena dia ngerasa seharusnya ada. Padahal kejunya ada di tempat lain, kalau misalnya dia pergi ke tempat lain. Nah menurut saya ini satu analogi yang sangat bagus sekali ya. Kalau kita berkaca ke pebisnis, ini contohnya seperti misalnya pebisnis yang jualan baju, punya toko baju. Ya dia jualannya offline, 20 tahun lalu ketika internet belum digitalisasi, belum ada gitu. Dia jualannya laku, setiap tahun bisa sampai miliaran. Tapi sampai dengan sekarang, dia masih jualan dengan cara yang sama. Ketika orang sudah live TikTok, live Shopee, orang jualannya sudah di e-commerce, dia masih melakukan hal yang sama. Berharap bisa seperti dulu. Nah ini kan sama dengan kurcaci tadi ya, di dalam lingkaran puzzle itu yang dimana dia di satu tempat aja dia nggak pindah, dia nggak adaptasi, dia nggak peka. Nah ini sama juga, sebagai profesional itu juga harus ada kepekaan, harus bisa adaptasi. Misalnya sekarang zamannya AI. AI lagi berkembang nih. Ternyata AI itu bisa melakukan yang dilakukan oleh foto editor. Kalau kalian kerjanya editor, ya editing, kalian harus peka, oh dia bisa menggantikan, ini bisa jadi sinergi nggak ya? Apa yang bisa dipakai? Ya, terus harus peka terhadap perubahan yang ada. Jangan sampai kalian hanya lihat caranya kalian, ya kalian misalnya bisa foto editing, ya jago buat hilangin ini, jago buat hilangin ini dalam sebuah foto, jago mempertajam foto, tapi kalian nggak lihat sekitar kalian perkembangannya seperti apa. Karena mungkin saja skill kalian lama-lama bisa jadi nggak relevan. Ya, kenapa kalian harus peka? Supaya kalian tahu, oh sebenarnya ada perkembangan seperti ini, apa nih yang bisa gue sinergiin? Kalau misalnya gue terancam, gue bisa shifting kemana nih? Mungkin kalian bisa shifting ke pekerjaan baru yang bisa leverage ya atau menggunakan kemampuan kalian yang sekarang udah ada. Jadi harus peka ya, jangan sampai seperti orang yang punya toko baju tadi. Ya, jangan sampai seperti kurcaci di dalam puzzle tadi yang hanya netap di satu tempat dan nggak mau beradaptasi. Dan menurut saya ini sangat penting ya, karena walaupun misalnya kalian sudah melakukan yang pertama ya, sudah menjadi terbaik di bidang kalian. Ya misalnya kalian sebagai editor yang terbaik gitu ya. Ternyata ada ancaman AI nih sekarang yang datang dan kalian nggak peka, nggak shifting gitu ya, nggak pakai buat sinergi. Kalian jadinya bisa kalah sama kompetisi atau bisa menjadi nggak relevan sama sekali lagi. Gitu. Jadi kalian harus peka nih dari sekarang. Menurut saya ini semua orang bisa untuk beradaptasi. Yang penting itu adalah peka. Ya setiap saat sadar apa nih yang sedang berubah di dalam bidang yang kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa stay relevant. Nah jadi saya rangkum lagi sekali lagi 3 cara untuk menjadi kaya. Yang pertama itu adalah jadi yang terbaik di satu bidang yang kalian geluti. Jadi pilih satu, nggak usah jadi generalis di banyak hal, fokus di satu atau 2, jadi yang terbaik. Karena di situ adalah sumber penghasilannya bisa besar ketika kalian menjadi yang terbaik. Yang kedua adalah jaga pengeluaran. Jadi seiring dengan bertambahnya pendapatan kalian, tetap jaga pengeluaran kalian. Tahan semua yang terkait dengan keinginan, hanya fokus ke kebutuhan.
supaya ada uang lebih untuk ditabung dan diinvestasikan. Yang ketiga adalah terbiasa untuk adaptasi, selalu peka. Ada perubahan apa di luar yang kita harus peka nih, terutama yang terkait dengan bidang yang kita kerjakan. Apakah ada yang bisa disinergikan atau kita terancam nih, kita mesti ganti arah nih, supaya kita tetap relevan gitu. Nah, jadi tadi itu adalah 3 cara untuk menjadi kaya dalam hidup. Apabila kalian merasa video ini berguna untuk kalian, jangan lupa di-share ke teman kalian yang kalian pikir ini bisa berguna untuk mereka kalau mereka nonton. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan juga like. See you di next video ya.